Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Carla Tanteo dengan NIM 210406090 dari Fakultas Teknik Prodi Arsitektur. Hari ini saya akan membawakan tema mengenai kerukunan antar umat beragama. Pertama-tama, apa itu kerukunan? Arti kata kerukunan dalam KBBI berarti baik dan damai, tidak bertengkar, tentang pertalian, persahabatan, dan sebagainya, bersatu hati dan bersepakat. Kerukunan antar umat beragama adalah suatu kondisi di mana pemeluk-pemeluk agama yang berbeda hidup bersama dengan damai tanpa mengurangi hak dasar masing-masing dan menjalankan kewajiban agama masing-masing. Kemajemukan bangsa Indonesia tidak hanya terlihat dari beragamnya jenis suku bangsa, namun juga terlihat dari beragamnya agama yang ada di Indonesia. Suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen dengan berbagai latar belakang agama terbangun karena adanya toleransi yang saling menghargai perbedaan. Akan tetapi, kemajemukan itu terkadang juga menimbulkan masalah. Masalah antar umat beragama merupakan sebuah masalah yang sangat krisis di Indonesia. Tak jarang contoh kerukunan umat beragama yang dapat kita lihat adalah Majelis Agama Buddha Mahanikaya Indonesia Pusat Bakti Sosial Bansos di Kecamatan Panongan. Contoh ketidakrukunan antar umat beragama adalah sebuah kasus penistaan agama oleh seorang oknum di Kota Tanjung Balai. Sesuai dengan ajaran Buddha, terdapat 6 dharma yang bertujuan agar kita saling mengingat, saling mencintai, saling menghormati, saling menolong, dan saling menghindari percekcokan yang akan menunjang kerukunan, persatuan, dan kesatuan. Keenam dharma tersebut adalah: 1. Memancarkan metta atau cinta kasih. 2. Menggunakan metta setiap bertindak atau berbicara, memiliki etikat baik. 3. Selalu mengarahkan pikiran pada kebajikan, sama sekali tidak menginginkan orang lain untuk celaka. 4. Menerima buah karma yang baik, kebahagiaan, berusaha untuk tidak serakah dan membagikan kebahagiaan tersebut kepada orang lain, dan rasa kepedulian sosial. 5. Melaksanakan moral atau sila, etika dengan sungguh-sungguh dalam pergaulan masyarakat. 6. Mempunyai pandangan yang sama yang bersifat membebaskan diri dari penderitaan dan membawanya berbuat sesuai dengan pandangan tersebut. Hidup harmonis, tidak bertengkar karena perbedaan pandangan, sesuai dengan Anguttara Nikaya ketiga 288-289. Sedari dulu, toleransi di dalam agama Buddha telah terwujudkan. Hal ini dapat kita lihat melalui Upali Sutta. Upali seorang hartawan terkemuka yang diutus oleh gurunya Niganta Nataputra, seorang penganut agama Hindu Jaina, untuk berdialog dengan Sang Buddha mengenai hukum karma. Dan diakhiri dialog, Upali timbul keyakinan dengan ajaran Buddha dan memohon agar Upali untuk diterima sebagai murid Sang Buddha. Sang Buddha bukannya menerima langsung beliau, tetapi malah menganjurkan agar Upali untuk mempertimbangkannya lagi. Sang Buddha menolak permintaan Upali sampai 3 kali hingga menerimanya dengan syarat agar Upali tetap harus menghormati ajarannya yang dulu. Selain itu, terdapat juga prasasti Asoka yang menunjukkan keharmonisan dalam umat beragama. Pada masa Raja Asoka, yaitu Maharaja Asoka Wardana, pada abad ke-3 sebelum Masehi di negara India, seorang raja Buddhis yang menjalankan pemerintahan dengan sistem Buddha Dharma, mengutamakan semangat cinta kasih, toleransi, dan kerukunan hidup umat beragama. Raja Asoka telah mencanangkan kerukunan hidup beragama yang terkenal dengan Prasasti Batu Kalingga nomor 22 Raja Asoka. Isi dari prasasti tersebut adalah: bila kita menghormati agama kita sendiri, janganlah lalu mencemohkan dan menghina agama orang lain. Seharusnya kita juga menghargai pula agama-agama lainnya. Dengan demikian, agama kita juga dapat berkembang. Di samping kita juga memberikan bantuan kepada agama-agama lainnya. Bila kita berbuat sebaliknya, berarti kita telah menggali liang kubur bagi agama kita sendiri. Di samping kita membuat celaka bagi agama lainnya. Siapa yang menghormati agamanya tetapi menghina agama-agama lainnya dengan pikiran bahwa dengan berbuat demikian ia merasa telah melakukan hal-hal yang baik bagi agamanya sendiri, maka sebaliknya hal ini akan memberikan pukulan bagi agamanya sendiri dengan serius. Maka karena itu, toleransi, kerukunan, dan kerjasama sangat diharapkan sekali dengan jalan suka juga mendengarkan ajaran-ajaran agama lainnya di samping ajaran agamanya sendiri. Lantas, bagaimana menanggapi atau mengupayakan agar terciptanya kerukunan antar umat beragama? Dalam Kosambhiya Sutta Majjhima Nikaya ayat ke-48, Buddha menjelaskan 6 sifat yang patut diingat yang menciptakan kasih sayang dan rasa hormat agar tidak ada perselisihan dan untuk menciptakan keharmonisan serta kerukunan, yaitu dengan: 1. Mempertahankan perbuatan dengan cinta kasih melalui jasmani. 2. Mempertahankan perbuatan dengan cinta kasih melalui ucapan. 3. Mempertahankan perbuatan dengan cinta kasih melalui pikiran. 4. Menggunakan barang-barang dengan cara berbagai sesuai dengan dhamma. 5. Menjalani kehidupan dengan kesusilaan. 6. Menjalani kehidupan dengan pandangan benar. Bagi bangsa Indonesia, kerukunan merupakan sebuah kebutuhan yang tidak bisa diabaikan. Terlebih lagi, bangsa Indonesia merupakan sebuah bangsa majemuk yang terdiri atas pemeluk agama dan suku bangsa yang berbeda-beda. Demikianlah uraian dari saya mengenai kerukunan antar umat beragama. Anumodana, Namo Buddhaya.